Oke, Assalamualaikum sedulur Trimulyo. Luar biasa pada pagi hari ini saya kedatangan tamu secara virtual, Pak Yoyong, salah satu kandidat Lurah Trimulyo di pemilihan 2021. Ini saya hadirkan meskipun lewat tatap maya dengan tujuan untuk mengenalkan Pak Yoyong dan para kandidat yang lain ke masyarakat Trimulyo. Nah, ini akan saya lakukan pada kandidat yang lain juga untuk memperkenalkan program-programnya. Sebetulnya kalau tidak pandemi, saya itu berkeinginan mengundang semua calon ke rumah saya, kemudian paling tidak kiwotengen blunyah itu akan di rumah saya, tapi karena pandemi ya nggak bisa, nah hanya seperti ini. Ini wujud wujud sumbangan saya lah untuk mensosialisasikan. Kalau hanya membaca tulisannya di jalan-jalan kurang mengena, jadi kurang penjelasannya kurang detail. Kira-kira seperti itu Pak Yoyong, pertemuan kita nanti Pak Yoyong untuk menjelaskan visi misi yang akan diusung Pak Yoyong jika nanti terpilih menjadi Lurah Trimulyo. Oke. Sebentar Mas Fajar. Tes dulu. Tes nanti kan bisa diedit ini. Suara saya sudah jelas belum? Sampun cetha, sudah. Tapi sebentar, coba nanti ben tambah jelasnya. Sebentar saja. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah, Ding. Dadak mempersiapkan audio nih soalnya. Udah nggak apa-apa, ini ngobrol santai. Ini ngobrol santai saja kok Pak Yoyong. Atau tak cek dulu, berarti suaranya mantep gitu. Sudah mantep. Nggak apa-apa, ini aja. Baik Pak Yoyong, pertama ini masyarakat Trimulyo itu sudah ada yang kenal baik dengan Pak Yoyong, tapi ada yang beberapa belum kenal Pak Yoyong. Nah ini kita yang pertama ingin memperdalam dulu di Pak Yoyong. Pak Yoyong itu dari Jogokerten ya Pak Yoyong, RT pinten, RW pinten Pak Yoyong? RT 4, RW 14, Jogokerten. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara warga Trimulyo itu paling mudah menurut saya lewatnya pintu gerbang kelurahan yang timur ke selatan, mentok, ke timur, mentok, terus menghadap kiri. Nah, situ rumahnya Pak Yoyong. Catnya kalau tidak salah warna hijau ya Pak Yoyong? Ya, insya Allah. Nah, Pak Yoyong SD-nya di mana Pak Yoyong? SD dekat aja Mas, SD Trimulyo. Dulu sih masih di Mokenan ya. SD Trimulyo, berarti satu alma mater dengan saya Pak? Sama. Tapi saya angkatan berapa jauh? SD-nya lulus tahun berapa Pak Yoyong? Tahun kalau nggak salah 81 Mas. Tahun Mas, 81. Saya lahir jenengan lulus SD Pak ya? Nah, wes. Kemudian lanjutkan jenengan tanya saya jawab karena pengalaman saya lahir di C. Betul. Kemudian melanjutkan SMP di mana Pak? Oh tidak jauh juga, SMP Trimulyo. Wah deket ini. Kemudian Trimulyo semangat dan jos. Wah sip. Kemudian dari Trimulyo melanjutkan ke SMA. SMA tentu SMA ya tidak SMA Medari ya karena saya hanya biasa saja, saya SMA Donarjo. Sekarang SMA 1 Ngaglik. Satu Ngaglik ya, dari satu Ngaglik berarti lulus berapa? 89. 87. Lulus apa ini? Lulus SD lulus saya 81, lulus SMP alhamdulillah tidak nunggak. 3 tahun lanjut 84 ya. 84 langsung melanjutkan SMA Donarjo, lulus 87. Oke, nah kemudian setelah dari itu Pak, dari SMA itu melanjutkan kemana lagi Pak? Saya SMA melanjutkan ngenengke pikir karena sekolah ora pinter, anak wong desa ya pegawai negeri yang memang ada di bawah sehingga mikir piye carane punya masa depan yang lebih baik, tentu pilihan saya adalah pendidikan. Maka saya mencoba masuk waktu itu karena daftar akabri, ya alhamdulillah baru pertama wis gagal karena pokoke varises iki le. Kemudian saya gagal diterima di UGM. Kemudian saya ikut bimbingan belajar karena ilmunya terlalu rendah, maka saya harus meningkatkan diri kepada khususan yang memang berbekal di pendidikan strategi dan sebagainya. Ya, itu alhamdulillah daftar lagi
belum diterima lagi. Akhirnya saya mendaftar di Wangsa Menggala dan diterima di Fakultas Pertanian. Pada tahap tahun kedua saya mau ngambil di peternakan. Cuman alhamdulillah karena saya hanya punya semangat nekat daftar UGM meneh. Alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran Hewan. Semangat, adanya hanya semangat. Oh, berarti SMP Trimulyo iso mlebu UGM gitu. Berarti ya Pak Yoyong, dokter hewannya itu dari UGM ya? Ya, saya di UGM. Ya kebetulan Indonesia nggak banyak, hanya 5 di Indonesia dan kebetulan UGM itu yang paling the best dan saya alhamdulillah sama Gusti Allah karena wis berkali-kali mungkin mesake wis ben mlebu nang kene serak ora ndidit bocah gitu mungkin. Terus dari UGM itu setelah pas UGM itu meniti karir seperti apa Bapak? Ya di UGM saya waktu itu langsung diminta masuk ke salah satu perusahaan obat-obatan Carun Pokpan Holding Company. Terus saya masuk di perusahaan divisi obat-obatan di PT IMA Carun Pokpan. Ya, di sana saya mengabdikan diri saya. Pertama saya di Jakarta, kemudian membuka cabang di Cirebon, kemudian saya mengurusi Cirebon. Itu spesialis hewan-hewan itu ya Pak? Peternakan gitu Pak? Karena sesuai jurusan? Iya, sangat sesuai jurusan karena itu bidang kesehatan hewan ya. Terutama ini saya menangani peternakan ayam. Itu obat-obatan saya ke arah sana, ke sapi, ke hewan-hewan besar ya. Sambil saya juga nyambi menjadi dokter hewan khusus bagi kelompok kambing aduan yang ada di Majalengka, di Jawa Barat divisi 4. Saya waktu itu dokter hewannya ketuanya saya. Oh gitu. Sampai tahun berapa Pak? Itu saya di sana sekitar 2 tahun karena waktu itu terus ada krisis moneter tahun 98 ya. Dimulai 97 sudah nampak sehingga terjadi sistem ekonomi menjadi goncang termasuk di dunia peternakan karena waktu itu masih ada peternakan rakyat yang disebut dengan poultry ya, kalau kita ingat dulu banyak sekali poultry itu toko-toko obat makanan hewan kita bisa beli ayam 100 satu boxnya pada saat itu sudah tidak mampu lagi karena peternakan itu harus mengangsur yang kemarin hutang harus melunasi dan kalau beli harus cash jadi harus 3 kali modal sehingga banyak yang tidak kuat termasuk perusahaan yang semi besar sehingga hancur waktu itu sehingga waktu itu saya mau dipindah ke Kalimantan saya tidak bersedia karena terus terang saya terlalu mencintai ibu saya nggak bisa meninggalkan ibu saya karena seminggu sekali sampai 2 minggu sekali saya pulang Jogja demi ibu saya dan alhamdulillah waktu itu saya golek gawean angel. Nah, akhirnya ya karena keuletan saya bisa masuk saya bisnis sendiri. Oh, berarti 98 kondur Joko Kerten terus bisnis sendiri ya, Pak? Tidak, 98 itu saya masih bisnis dimulai di Cirebon. Saya menikah di sana sampai saya punya anak sampai 2-3 tahun kemudian saya balik ke Jogja itu 2021 saya balik ke Jogja, ya saya melanjutkan bisnis ada di Jogja yang masih antara Jawa Barat, Jogja, saya membuka lapangan usaha baru saya itu. 2001 toh Pak, 2001 saya baru balik Jogja, masih wirawiri Jogja Cirebon karena beberapa memindah usaha, beberapa membuat yang mencoba peruntungan yang baru yaitu dengan kemitraan ayam kampung waktu itu dan alhamdulillah berjalan dengan baik dengan masyarakat Trimulyo. Pendowo, ya, saya membuat kemitraan ayam kampung, ya, saya meramu pakan, saya menyediakan DOC atau ayam kecil, dan saya punya beberapa partner, yaitu yang disebut dengan mitra kemitraan saya. Jadi hasilnya nanti dijual ke saya, ya, jadi mereka nggak bayar pakannya nanti sepotong penjualan. Dan pasca itu saya jual ke ayam besarnya itu saya jual ke rumah makan, Mbok Brek, Mbok Sabar, Jogja sampai Tangan. Nah, sekarang Ibu, Bu Yoyong itu berarti Cirebon tadi, Pak? Maaf. Bu Yoyong? Bu Yoyong, garwane Pak Yoyong itu asli Cirebon berarti? Bukan, istri saya ini asli Kebumen. Oh, Pak Kebumen, ketemu di Cirebon. Kebumen, ya, apa ya, jodoh yang maha kuasa lah. Saya dulu KKN di Kebumen, banyak pacar-pacar di sana, cuman ini bukan pacar. Dia nggak ganteng tapi itu nek kon matur karo ibu-ibu itu ada cewek-cewek. Mungkin sampai hari ini masih kilaf beliaunya.
belum sadar. Belum sadar. Ya mudah-mudahan jangan sadar dulu. Kok enggak mumet Guyon malah. loh Pak, guyon. Ya, Saya ya guyon. situasi seperti harus guyon ya. Apalagi yang punya kita ketika kita sudah banyak hal yang terpotong oleh adanya pandemi, ya guyon yang kita tingkatkan. Gitu kan. Oke, baik Pak Yoyong. Terus sekarang putrane Pak, untuk putranya dua atau tiga Pak? Saya tiga, putra saya tiga. Yang pertama perempuan, ya, yang pertama perempuan lahir di Cirebon, dan tapi mulai sekolah juga apa namanya TK-nya pernah TK Trimulyo 1 tahun, kemudian TK Firdaus yang dari Pendowo, kemudian masuk SD Muhammadiyah, kemudian SMP 3, SMA 1 Teladan Jogja, dan alhamdulillah sekarang bisa meneruskan saya masuk di Fakultas Kedokteran Hewan. UGM, posisi sudah semester 6 dan sudah penelitian dan KKN ini. Yang kedua? Bisa yang kedua ini lahir di 2005, kebetulan 17 Agustus waktu itu lahir, alhamdulillah. Maka saya kasih nama Gusti Astungkoro Jati Dirgonegoro pas ulang tahunnya. SD-nya SD Kadisobo ya, karena sudah pisah antara SD Trimulyo dan Kadisobo. Tapi lokasinya tempat sekolah saya dulu sih. Sama, ngopen ya. Nah, terus SMP-nya SMP 2, baru aja lulus, alhamdulillah sekarang sudah masuk di SMA 1 Medari. SMA jenengan kalau salah. Oke, salma mater dengan saya. Yang ketiga ini cewek ini sekarang juga di SD-nya SD Trimulyo dia. Balong. Di Balong. SMP-nya SMP 2 juga, sekarang posisi kelas 3 dan baru aja saya ngeterin vaksin tadi. Oh gitu, geng. Ya, itu Bapak Ibu Saudara warga Trimulyo tentang keluarga Pak Yoyong. Untuk selanjutnya kita ngobrol santai tentang berkaitan dengan pencalonan Pak Yoyong. Pak Yoyong, sebetulnya apa motivasi pribadi Pak Yoyong untuk maju ini? Sebelum saya membahas visi dan misinya Pak Yoyong, motivasinya Pak Yoyong untuk maju itu apa Pak? Ya sederhana sih Mas ya. Saya hanya peduli saja ya, pengen ketika saya dulu muda ya kurang bimbingan dari sana sini, kemudian saya berkembang dari luar ya, alhamdulillah saya bisa punya karir di universitas itu di bidang politik, kemudian terjun di lapangan sampai sempat memimpin di kabupaten partai politik. Itu sangat menginspirasi sekali bahwa generasi muda itu harus maju ya, harus berkembang, maka diperlukan lingkungan yang baik ya. Untuk itu motivasi saya melihat keprihatinan saya saat ini ya, saya nggak lihat yang lainnya dulu, tapi khususnya Trimulyo agak prihatin ya, karena generasi muda kita ini seperti kurang bimbingan dengan ditunjukkannya kegiatan yang tidak begitu banyak, juga belum bisa aplikasinya antara tingkat desa sama tingkat pedukuhan. Di mata saya ini sangat bisa sekali ya, kegiatan dari adik-adik Karang Taruna bisa di breakdown sampai tingkat pedukuhan, sehingga tingkat pedukuhan ini akan punya kegiatan yang hampir sama di tingkat desa dengan konsep yang sama, yaitu bagaimana mengembangkan generasi muda mulai dari lulus SD, SMP, SMA, diberikan warna dan warna di sana. Sayang sekali ketika ini tidak bisa kita lakukan. Peluang itu sangat banyak dan ada. Inilah motivasi saya, apalagi dengan adanya pandemi ini, kita sudah banyak kehilangan momentum, budaya, religi kita sudah sangat dibatasi dan banyak kehilangan anak pertumbuhan secara psikologis selama 2 tahun ini. Ini yang kemudian saya pengen sekali untuk bisa membuat ini, saya coba konsepkan dan sudah saya praktekkan. Alhamdulillah menurut saya hasilnya adalah bagus, sehingga ketika nanti saya bisa terapkan untuk adik-adik generasi muda, itu akan menjadi ya insya Allah yang saya itu hanya mengwong desa SD kene, saya bisa melangkah sampai tingkat universitas yang waktu itu tentu sangat jarang sekali ya. Tentu itu tidak mudah, tidak bedunduk kita bisa, tapi ada sebuah perjuangan. Ya, alhamdulillah saya bisa mencari ilmu di luar, sehingga saya berharap ada sedikit pengalaman dari saya ini untuk bisa saya terapkan di desa saya. Setidaknya di situ sebelum di tingkat yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, Pak Yoyong, ya. Motivasi utamanya itu ya Pak Yoyong. Motivasi utama itu. Oke, baik Pak Yoyong, kita lanjut ke yang visi misi ini, saudara-saudara. Saya sudah dikirimi Pak Yoyong visi misi Lurah Trimulyo. Pak Yoyong sederhana ini, hanya 1 lembar aja, hanya beberapa baris. Untuk visi saya bacakan, menuju Trimulyo yang mandiri, smart village atau kelurahan cerdas dan bermartabat.
Nah, dari visi ini dijabarkan oleh Pak Yoyong menjadi 3 misi utama. Di masing-masing misi itu nanti ada subnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, misi Pak Yoyong tentang kelurahan yang mandiri. Pak Yoyong menuliskan tentang mandiri pangan. Nah, Trimulyo nanti berkaitan dengan misi Pak Yoyong mandiri pangan ini akan dibawa seperti apa, Bapak? Ya, oke. Sebelum saya menjawab itu, sedikit mungkin perlu saya sampaikan. Visi misi ini saya buat menjadi 3 karena memang secara angka saya senang angka 3, dan di dalam agama saya, agama Islam itu angka 3 yang memang luar biasa. Sehingga insya Allah di samping itu kok ya pas dilalah dengan Trimulyo juga dengan angka 3-nya trinya. Saya mencoba, ini hanya kebetulan, tapi mudah-mudahan kebetulan ini kehendak Yang Maha Kuasa, sehingga saya coba membagi 3 ini untuk menjadi mulyaning urip. Ya. Jadi 3 pelaksanaan untuk menuju mulyaning urip. Maka yang pertama adalah tentu saya berpikir tentang ekonomi, perut dan sebagainya yang saat ini memang sangat harus diperlukan, dibuka semuanya, yaitu dengan mandiri pangan. Penjelasan saya tentu akan menjadi sangat banyak ketika saya breakdown. Intinya bahwa Trimulyo dengan potensi yang ada, baik luasan tanah, kecakapan para petani kita, perkembangan ingin mereka bisa dioptimalisasi secara potensinya, itu sangat besar. Itu yang mungkin ditangkap oleh beberapa teman yang lain, karena di daerah Trimulyo ini di tata ruang kabupaten kategori daerah resapan, daerah hijau, maka seolah sudah nggak bisa membangun. Nah, cara berpikir seperti ini yang coba saya balik ya, bahwasanya membangun itu tidak harus mendatangkan investor, membangun gedung-gedung, pabrik-pabrik, itu menurut pendapat saya tidak. Investor itu intinya adalah meningkatkan perekonomian. Maka untuk itu pertanian ini menurut saya juga sangat penting sekali. Justru mandiri pertanian pangan ini mandirinya rakyat Trimulyo, rakyat Indonesia. Kalau bangun gedung perusahaan hanya berapa orang yang bisa berkiprah di sana, berapa kontribusinya. Tapi ketika pertanian, karena hampir catatan saya 80% penduduk Trimulyo ini petani. Ya, bahkan bisa lebih, berapa yang dari pegawai negeri, ASN, tentara, Polri, dan sebagainya, dan di perusahaan-perusahaan. Tapi petani itu nafas Trimulyo kita. Sehingga ketika kita bicara mandiri pangan adalah berbicara tentang 80% lebih, apa artinya bisa menjadi potensi untuk kita giatkan. Jika itu tentu saja dampaknya menjadi sangat besar. Itu sehingga saya tetap optimis, dan memang sudah kita hitung apa itu mandiri pangan. Tentu akan melibatkan semua pihak. Ya, potensinya sekarang para sepuh-sepuh sudah ada. Cuman bagaimana generasi muda seperti ini? Maka saya ingin mengajak, ini generasi muda sekarang rasa bingung-bingung, naik wis lulus kudu neng, dicoba dari pangan sendiri. Maka mandiri pangan ini akan membuat saya harus ada namanya sekolah pertanian, sekolah tani. Ya, sekolah tani ini saya khususon untuk memberikan pendidikan kepada adik-adik kita yang selama ini kalau melihat pertanian di desa itu ya hanya melihat bagaimana orang tua. Tapi harus seperti universitas yang saya peres kurikulumnya, dipahami oleh adik-adik, ya, sehingga nanti bisa bertani di sana. Kemudian bagi bapak-bapak yang sudah bertani akan kita tingkatkan dengan cara membentuk omah tani. Ya. Omah tani ini saling memberikan pengalaman sambil belajar bersama, secara bersama-sama tentu akan kita libatkan, yaitu bentuknya dengan kecanggihan teknologi. Jadi itu harapan saya, tidak hanya kita mandiri pangan, tapi karena generasi muda ini kita lakukan, sehingga harapan ke depan menjadi petani milenial yang lebih modern, sehingga akan menciptakan peluang-peluang menjadi entrepreneur muda. Ingat, bertani tidak hanya masalah produksi, tapi ada produksi, ada pasca produksi, ada kemudian marketing. Jadi banyak dan luas, nggak usah khawatir menurut saya. Oke, Pak Yoyong, untuk yang pertanian tadi menarik di Trimulyo tadi, apalagi yang semacam kelas tadi. Ya, nanti yang untuk anak muda itu bentuknya seperti apa? Formal atau informal untuk pendidikannya tadi, yang sekolah tani tadi? Yang formal ini kan artinya harus pakai izin, Mas, untuk sekolah-sekolah. Oh. Kita praktis semua itu harus dibuat serba praktis, nggak usah angel-angel, ya. Gitu. Kita dirikan di desa, kemudian kita ajak anak-anak muda, ya. Bentuknya nanti kan memang ya pendidikannya hampir itu, sambil tanya jawab kebutuhan apa, secara sederhananya seperti apa, sehingga cepat mudah dimengerti untuk aplikasi lapangan. Oh gitu. Karena kemudian anak-anak maka saya bikin sekolah karena mereka memang belum punya ilmu pertanian yang mencukupi. Seperti itu. Kemudian yang sudah jadi petani tadi ada Pak kelompok tani tadi itu basisnya per pedukuhan atau per wilayah seperti itu, Pak?
Saya melihatnya adalah seluruh desa Trimulyo. Setelah saya juga sering berbicara dengan beberapa anggota Gapoktan, juga petani-petani desa yang mungkin tidak masuk di Gapoktan, itu problemnya kan hampir sama ya. Sehingga saya melihat ketika belajar dari problem itu harus disalikan problem solvingnya ya, atau bagaimana pemecahannya. Salah satunya karena memang misalkan produksinya kurang bagus, setelah produksi bagus pun ternyata panennya hasil penjualan tidak bagus. Ini kan problem semuanya. Nah, problem itu akan kita bareng-bareng yang memang ada pengalaman petani di sebuah desa yang satu dengan desa yang lain berbeda, bisa saling kolaborasi, saling mencoba. Apa yang berbeda di sana? Itu. Yang kedua juga, ini perlu juga masalah panen tadi, dengan bagaimana anjloknya harga. Nah, ini diperlukan sebuah teknologi. Ya, sekarang nggak bisa kita bertani hanya mengandalkan lingkungan kita dan sebagainya. Kita harus luas pikiran kita. Walaupun di Trimulyo kita punya internet dan sebagainya. Itu nanti yang akan menjadi visi saya yang kedua tentang Trimulyo, smart village tadi. Ya, smart konteksnya di situ. Ya, Oke. Kembali ke visi yang pertama, misi yang pertama Kelurahan Mandiri tadi tentang mandiri pangan. Nah, karena Pak Yoyong membicarakan di pertanian, sebetulnya potensi kita itu seperti apa toh Pak? Petani kita terutama sumber daya alamnya Pak di Trimulyo. Setelah dipetakan Pak Yoyong, kira-kira seperti apa dan mau dibawa kemana itu Pak? Ya, kalau saya analisa saja dari sini, dari lahan pertanian kita itu masih ada yang sekali panen dalam 1 tahun, ada yang sudah 2 kali, untuk tanam padi ya, bahkan ada yang mampu ya 3 kali. Ini semua kan berarti, dan saya lihat juga masih belum punya bendungan-bendungan untuk pembaharuan ya, untuk peningkatan bendungan yang ada yang diapit dari 3 sungai besar ini, Sempor sebelah timur, kemudian Oyo atau sebelah barat saya agak lupa, kemudian ada bendungan ada Sungai Bedok. Ini belum mampu ya, ketika musim kemarau itu masih kesusahan untuk di beberapa tempat, baik di hulu maupun di hilir. Maka perlu pemikiran-pemikiran. Kalau itu nanti kita bisa ciptakan, air sebagai 80% kehidupan kita dalam pertanian kita, tentu akan meningkatkan yang panen sekali bisa 2-3 kali, ya toh. Di samping itu juga akan meningkatkan produksinya yang misalkan 1 hektar itu hanya 4 atau 5 ton, bisa kita tingkatkan 5,5 sampai bisa 6 ton. Kemudian masa produksi bisa ditingkatkan, masa panen bisa ditingkatkan, sehingga produksi akan menjadi lebih besar lagi. Saya belum bicara tentang inovasi, baru potensi saja di sini. Potensi aja kalau dioptimalisasi terhadap profil yang ada, jadi profil ini apa adanya, gitu. Di sungai, di bendungan, di pertanian, onone gek semene. Nah, itu profil. Padahal potensinya ini masih kita bisa tingkatkan up lagi. Berapa persen saya belum hitung secara detail, tapi tentu sangat signifikan sekali ya. Sebelum kita inovasi loh nih Mas. Belum inovasi. Nanti kita setelah itu optimal baru inovasi kita lakukan inovasi aneh. Kalau sudah diinovasi itu bisa 25-50% peningkatan kapasitasnya. Pak Yoyong optimis ya, keadaan Trimulyo seperti ini Pak Yoyong optimis untuk bisa meningkatkan yang menunjang visi yang pertama tadi mandiri pangan dengan ya, kondisi begini, keadaan. Ya, saya tentu tidak hanya melihat saja, tapi saya turun di lapangan dan saya ini kan memang anak petani dan kecil saya juga bertani ya. Dan sekarang pun saya juga walaupun saya tidak mengolah secara langsung, tapi saya masih bantu panen dan sebagainya, masih ngusungi gabah. Dan itu saya lakukan, saya mengerti. Dan ketika saya di sawah itu kan saya bertanya, bertemu dengan petani Lombok dan sebagainya. Dan keuntungannya karena baik semuanya, ketika panen saya digawani dalam perjalanan pulang. Itu data-data itu, kemudian dengan potensi saya sebagai PPD, saya mengerti luasan dari laporan pemerintah, yang memang belum masuk ke linknya desa, kita belum punya lah, kalau punya mungkin nggak hidup lah. Itu saya data di situ ada, sehingga ini profilnya aja untuk kita up menjadi potensi sudah luar biasa. Inilah yang saya yakin para anak-anak muda itu bisa masuk di link potensi dibesarkan ini aja sudah cukup, belum pada tahapan inovasi. Itu yang tidak hanya sekadar optimis, ya bolehlah optimis dan saya sangat optimis sekali untuk bisa dilakukan. Oke, saudara-saudara, saya lupa memperkenalkan kalau Pak Yoyong itu anggota BPD, kalau dulu sekarang namanya BPKAL, Badan Permusyawaratan Kalurahan. Saya lupa mengenalkan ini Pak Yoyong mestinya juga sudah banyak berkiprah di Kelurahan Trimulyo. Baik Pak Yoyong, ke yang kedua tentang kelurahan yang mandiri ini adalah mandiri pemikiran. Ini mohon dijelaskan pada kami rakyat Trimulyo yang awam ini bagaimana mandiri pemikiran itu. Monggo Pak Yoyong.
Nah, nggih, terima kasih. Ini masih berhubungan yang pertama menurut saya. Weteng iki kudu diwareki sik. Tercukupi pangan, kemudian ada rezeki. Maka habis itu kan harus mempertahankan, tidak hanya sekedar mempertahankan, mengembangkan ke depan. Maka diperlukan inovasi-inovasi dan itu memerlukan pemikiran-pemikiran. Maka ruang pemikiran di Trimulyo ini harus ditingkatkan kembali. Diskusi-diskusi itu harus difasilitasi, harus sering diadakan. Mulai dari tingkat kelurahan, kemudian tingkat pedukuhan sampai tingkat RT RW. Jadi diskusi menggunakan nalar, menggunakan ilmu ini harus kita galakkan dengan pola-pola mekanisme seperti itu. Sehingga apapun problemnya di tempat kita itu selalu dengan budaya diskusi tadi itu. Sesuai dengan citra kota pelajar. Ya pemikiran kita. Juga diskusi ini akan membuka ruang-ruang publik untuk saling silaturahmi. Artinya budaya kita juga sesuai dengan marwah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya. Kembali ke soal kota pelajar itu kan intinya dari Sleman itu ya. Dulu pentoknya dari Pakem karena beberapa jengkal itu sekolah. Cuman sekarang menjadi sebuah Sleman. Ikon ini yang menurut saya Trimulyo ini harus lebih dioptimalisasi, okay? Sehingga nanti mandiri berpikir ini kita berikan ruang, tapi tetap dengan cara bertanggung jawab dan berbudaya. Sehingga nanti pemikiran-pemikiran itu insya Allah ketika ruang publik Trimulyo ini sudah kita sampaikan ke arah sana, itu akan memuncul tokoh-tokoh hebat di Trimulyo yang tidak hanya di Trimulyo, di kecamatan, namun di kabupaten. Sesuai dengan kehendak dengan keinginan saya, Trimulyo menuju Sleman, Trimulyo untuk Sleman. Yang Trimulyo itu kalau bisa yang the best Kabupaten Sleman dulu. Sehingga kita platform ini kita patok ke sana, kita tinggal memberikan detail-detail lebih ke bawah lagi bagaimana jalan menuju ke sana. Maka dengan pola berpikir yang dibuka seperti ini, dialog dan sebagainya, insya Allah kita akan menjadi segala sesuatunya akan menjadi lebih indah ke depannya karena kita penuh dengan diskusi. Gitu. Oke, Pak Yoyong, untuk ini pemikiran mandiri pemikiran ini tentu saja untuk anak-anak muda ini sungguh potensi yang besar untuk mengembangkan pemikiran kita ajari anak-anak muda kita. Baik Pak Yoyong, yang ketiga menciptakan peluang usaha untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur. Nah ini nanti implementasi di lapangan seperti apa di programnya Pak Yoyong jika Pak Yoyong terpilih sebagai Lurah Trimulyo untuk mencetak entrepreneur itu? Ya, begini seperti yang sampaikan, nek wis pertanian wis ono, sekolah pertanian ono, kan wis ora perlu nyambut gawe ke orang lain. Nyambut gawe bareng-bareng yang punya kemandirian masing-masing. Ketika wis iso ngopeni pertanian sendiri, iso dodol sendiri, ini kan wis ciri pengusaha. Disitulah sudah muncul otomatis. Cuman ini saya sampaikan untuk penegasan, tapi itu arahnya ketika itu berjalan, sudah menjadi pengusaha-pengusaha mandiri masyarakat kita. Itu yang maksud saya, entrepreneur akan muncul itu otomatis dampak dari ada sekolah tani, mereka langsung bekerja pada dirinya sendiri, namun secara bersama-sama, insya Allah otomatis akan menjadi entrepreneur mereka. Oke Pak Yoyong, untuk yang entrepreneur ini sekarang kan luar biasa nih, baru dikembangkan semua. Karena Indonesia baru keadaannya seperti ini. Kira-kira untuk pengembangan entrepreneur ini, Pak Yoyong punya gambaran untuk mendidik anak-anak muda supaya mentalnya itu tidak seperti zaman saya dulu. Yang penting jadi pegawai itu seperti apa, Pak? Nah ini tadi kembali ke depan tadi itu. Nek wis wareg sekarang jak pikir mandiri. Yang pikir mandiri itu kan luas. Sehingga wacana tentang bagaimana para pengusaha, moto para pengusaha Bendad itu sudah kita masukkan di sana di dalam ruang diskusi membuka peluang usaha dan pikiran mandiri. Otomatis ketika mereka ada di dalam diskusi dan ruang kelompok-kelompok itu kan materinya kan tentang orang-orang berhasil. Materinya adalah tentang di mana ada kegiatan yang berhasil. Sehingga tidak hanya sekedar teori ada di dalam ruang ruang sekolah, tapi itu pada aplikasi di lapangan. Apalagi sekarang guru kita cari banyak sekali. YouTube masing-masing orang praktisi lapangan. Masuk itu semuanya. Kita tinggal mana, kita saring-saring. Ini bisa menjadi kurikulum kita. Sehingga akan memunculkan otomatis menjadi entrepreneur. Dan potensinya sangat besar. Dan ke depan, karena memang rata-rata di negara kita ini masih bahan mentah dan produksinya untuk secara pengolahan pasca produksi belum sangat bisa dikembangkan. Yang selama ini kita masih sering beli dari luar. Kenapa sih kita beli dari luar? Nah ini loh. Ini yang menjadi tantangan itu yang memang ini fakta di lapangan ya itu.
Satu contoh kasus saja saya melihatnya, misalkan makanan cemilan aja, kebetulan istri saya kan di situ, itu yang menjadikan studi saya. Istri saya biasa membeli cemilan yang bisa dibuat oleh orang kampung, tapi belinya adalah di luar daerah, gitu loh ya. Nah, kalau itu bisa dikembangkan di daerah kita, ini kan luar biasa, menambah kegiatan masyarakat, menambah potensi pekerja, otomatis ekonomi akan meningkat. Ini menurut saya ini potensi yang perlu kita kembangkan. Oke, Pak Yoyong. Yang kedua, misi yang kedua tentang Smart Village. Pak Yoyong menuliskan, Kelurahan cerdas melakukan semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia berbasis IT, Information Technology. Ini implementasinya seperti apa, Pak Yoyong? Oke, tentu ada saya tulis tentang Smart Village ini kan berasal dari kegundahan saya dan pertanyaan terhadap adanya smart urgency di Kabupaten Sleman. Ya, saya melihat masih belum optimal. Saya juga diskusi dengan tingkat pemerintahan mau tingkat Dewan Kabupaten juga masih perlu banyak yang harus dibenahi dalam program Smart City. Saya tanya apa atau maksudnya Smart City yang itu akhirnya ya memang pelayanan, tapi bagi saya tidak hanya sekedar pelayanan, namanya cerdas itu ya untuk kehidupan ya. Karena mereka government tentu saja hanya pelayanan. Saya walaupun nanti misalnya insya Allah terpilih dan dipercaya masyarakat menjadi lurah Kelurahan Trimulyo, tentu tidak hanya sekedar masalah smart village desa itu adalah bukan hanya sekedar pelayanan, tapi bagaimana teknologi smartnya ini kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita, termasuk dari pendidikan, pertanian, atau perputaran ekonomi dalam nafas kehidupan di Trimulyo harus pakai itu, harus dengan cara cerdas. Cerdasnya salah satu nanti akan kita tingkatkan, tentu saja bertani sudah nggak mungkin lagi secara manual, harus semua teknologi. Salah teknologi kita harus menguasai tentang teknologi IT dan sebagainya. Ini menjadi basic kita untuk bisa maju. Sehingga inilah yang saya sebut kecerdasan itu salah satunya kita aplikasinya dalam bentuk kita menggunakan dengan teknologinya. Itu saya Mas. Oke Pak Yoyong. Untuk yang sekarang itu kan semua anak muda sudah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kan cekelannya sudah smartphone, telepon pinter, telepon pinter. Tetapi yang menggunakan belum smart, masih stupid pun. banyak fasilitas yang belum digunakan, hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hiburan. Nah ini untuk ke anak-anak muda lagi nih Pak, karena Pak Yoyong nyebutnya tadi ke anak-anak muda pertama tadi. Ini untuk untuk IT ini pengembangan IT nanti untuk anak-anak muda seperti apa Pak Yoyo? Oke, begini, terima kasih Mas. Ini anak muda sekarang ya termasuk anak-anak saya ya, termasuk sama dia anak balita pun sekarang nangis cekli HP sama orang tuanya kan paling gampang. Artinya adanya IT ini kan kita masih sebagai orang konsumen ini ya. Ya, karena belum banyak manfaat yang bisa diambil dari potensi IT itu sendiri. Ya, sehingga menurut saya kita masih korban kapitalisme teknologi barat inilah. Maka ini harus kita wale. Nggak apa-apa. Kalau jadi korban pertama kita mengerti, habis itu harus kita pelajari sehingga harus menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Oke? Ini sebuah potensi. Saya melihatnya ada yang lain ini merusak. Yang merusak itu ketika kita tidak bijak menyikapinya. Maka saya anggap ini sebuah potensi. Artinya apa? Ini ada barang, maka harus diatur. Oke, semua punya HP. Maka inilah pemahaman kita, setelah semua ngerti teknologi, kita arahkan teknologi yang akan bermanfaat bagi dirinya dan untuk masyarakatnya. Maka basis smart village tadi itu karena mereka sudah membawa dasarnya daripada IT, ya. Sudah ngerti HP, sudah bisa WA, sudah bisa YouTube, sudah bisa itu hanya menangkap informasi dari IT, okay? Dari inilah nanti semua harus basicnya dari itu, harus mengerti dan memahami tentang IT karena dasarnya sudah ada. Nggak susah itu semuanya, perlu kepedulian pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan dan semua elemen-elemen masyarakat tentu saja. Oke, kemudian masih di Smart Village Pak, karena Pak Yoyong menyebutkan sumber daya manusia berbasis IT. Nah ini saya bertanya tentang tata kelola di pemerintahan. Ini akan dibawa seperti apa oleh Pak Yoyong, teman-teman di kelurahan nanti, dan ya. Apa itu hubungan antar lembaga RT, RW, BPK akan dibawa seperti apa Pak, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis IT ini Pak? Ya, oke. Sejauh ini saya masuk ya,
pelayanan dengan berbasis teknologi ada peningkatan, tentu akan ada kendala ya, siapapun dan dimanapun ada kendala. Yang biasanya pelayanan hanya secara manual, tiba-tiba ada teknologi, tentu masih perlu waktu untuk belajar. Nah, proses waktu untuk belajar di sini, ya memang ada yang cepat, ada yang tidak. Kemudian di sisi masyarakat, tentu ada yang menuntut lebih tinggi, ada yang memang biasa saja. Nah, hal ini tentu akan menimbulkan beberapa dampak ya. Dampak itu sepertinya kemudian ya muncullah suara-suara bisa sumbang ya. Bukan menjadi pelayanan menjadi salah, tidak, karena semua sedang berproses. Ini juga perlu pemahaman. Cuman saya sendiri melihat ini kita harus punya strategi ya. Artinya teman-teman yang ada di bagian pelayanan dan perangkat desa ini perlu kembali kita dialog, kemudian bagaimana fungsi daripada kita menjadi pelayan masyarakat, sehingga dengan pemahaman tentang pelayanan ini akan cepat belajar, dan masyarakat tentu saja akan menjadi lebih mengerti, karena kita perlu sosialisasi. Ini kan karena komunikasi yang memang menurut saya anggap kurang begitu lancar ya, sehingga perlu sekali ini melancarkan kepada komunikasi kepada masyarakat, sehingga akan bisa saling memberikan masukan ya, masukan dan informasi. Ini saya kira yang harus kita harus kita fokus di sini untuk pelayanan, sehingga produk-produk apa yang di pelayanan ini segera kita sampaikan ke masyarakat ya. Kemudian masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan dan pelayanan yang sebaik-baiknya. Maka diperlukan kebijaksanaan semua pihak, memahamkan kepada semua pihak bahwa pelayanannya ada pelayanan, masyarakat juga harus mengerti pelayanan itu juga bekerja atas nama peraturan-peraturan, sehingga tidak bisa nyembadani semua permintaan masyarakat yang mungkin kadang di luar peraturan. Makanya ini komunikasi sekali lagi. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan komunikasi yang baik, akan timbul saling pengertian, sehingga optimalisasi kinerja pelayanan serta hasil yang akan dirasakan masyarakat akan menjadi baik, sehingga kerjasama yang baik ini akan menimbulkan etos kerja di semua bidang, baik di pemerintahan maupun di tingkat masyarakat akan menjadi baik. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Yoyong. Kemudian di misi yang ketiga adalah bermartabat. Oleh Pak Yoyong dijabarkan menjadi 2 poin. Poin yang pertama, optimalisasi dan peningkatan potensi lokal berbasis tradisi, budaya, dan religius menuju masyarakat yang bermartabat. Nah, ini ceritanya seperti apa sehingga kok Pak Yoyong bisa menulis seperti ini, dan besok itu akan dibawa seperti apa supaya bermartabat. Oke. Oke, mudah-mudahan saya menulis tidak dalam rangka khilaf ya, tapi memang ada ya, saya mencoba merangkai semuanya dengan kemampuan saya seperti itu. Kalau bisa dipahami alhamdulillah, kalau kurang bisa dipahami ada 2 hal. Memang harus perlu penjelasan atau memang kata-kata saya yang susah dipahami. Tapi yang perlu saya sampaikan, saya punya niat yang kenceng, yang baik ya. Untuk itu saya sekali lagi ingin membangun. Maka visi misi itu adalah dari batin laku saya, kemudian batin analisa saya, kemudian batin tradisi saya, juga batin keagamaan saya. Kalau itu dikatakan rendah, mungkin memang saya masih rendah. Tapi insya Allah yang rendah ini punya niat yang tulus untuk bersama-sama bersama masyarakat Trimulyo pada umumnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya bermartabat. Jadi dalam hidup ini, Mas, orang boleh pinter ya, orang boleh punya karir, boleh punya kaya. Tapi kata agama yang utama adalah martabat semuanya. Disinilah dengan martabat akan bisa menghargai orang, dan teknisnya harus mulai dari belajar budaya dari kecil, agama yang selalu dirunutkan dalam orang tua dan lingkungan sekitarnya. Ini akan menuntun, karena dua-duanya ini bicara tentang martabat. Sopan santun, budaya, unggah-ungguh ini juga bicara martabat. Agama itu juga pada martabat, penghormatan dari semua segmen. Maka kepandaian kita, hasil dari visi yang pertama, yang kedua, itu tetap harus didasarkan pada martabat. Ya, sehingga kebaikan kita, keilmuan kita itu digunakan untuk kebaikan. Kemudian kekayaan kita hasil dari visi 1 yang kedua tadi, itu adalah untuk membantu sesama. Pelayanan dengan teknologi dalam rangka kita adalah budaya dan untuk agama religinya. Sehingga
jangan sampai ini tidak dicantumkan menjadi program desa, sehingga harus saya programkan gitu dalam bentuk semua kegiatan masyarakat, budaya harus diangkat, apalagi Jogja sebagai kota budaya. Budaya ini istimewanya ini karena budaya, apalagi istimewanya ini empat itu seperti Jakarta karena ibu kotanya, kemudian Aceh itu karena dulu sering ada pemberontakan sehingga dikasih dana itu untuk mengurangi itu, kemudian Irian itu karena ekonominya sehingga untuk membantu ekonomi. Khusus Jogja itu karena Keliraan Ngerso Dalem yang ke-9 dan bergabungnya daripada DIY ke Yogyakarta, Kerajaan Yogyakarta kepada negara Indonesia, bahkan dia sudah ngopeni. Maka ini adalah karakter yang ada di dalam Ngerso Dalem yang harus diturunkan kepada segenap daerah istimewa Yogyakarta. Maka inilah yang paling penting ya, martabat itu akan menimbulkan kebaikan dalam hidup kita, sehingga kalau saya sebut tadi mulya itu perlu 3 tadi, maka harus dilingkupi dengan martabat itu, sehingga kita bisa menjadikan manusia yang berguna di dunia maupun di akhirat. Gitu saya kira. Gini Pak, di pandangan umum seperti saya bahwa budaya itu ya yang sudah kita laksanakan selama ini, artinya gelar budaya, ketoprak, ono wayangan, ono dan lain sebagainya di program-program pemerintah kita kan gitu, menggunakan dana istimewa untuk itu. Nanti jika seandainya terpilih Pak Yoyong untuk pengembangan budaya, khususnya budaya tradisi di Kelurahan Trimulyo seperti apa Pak? Ya, tentu sekarang dana istimewa sudah turun ya, sudah lama bertahun-tahun dan digunakan untuk kegiatan masyarakat. Dalam pandangan saya tentu saya harus melihat hasilnya seperti apa. Tentu apa yang sudah terjadi, dana turun dan sudah ada kegiatan, menurut saya masih belum pada tahapan yang saya inginkan, ya. Atau sesungguhnya yang menjadikan roh yang diinginkan dana keistimewaan sendiri. Apa itu? Membentuk karakter, ya. Kalau karakter itu siapa? Ya seisi masyarakat DIY, khususnya kalau di sini Trimulyo. Itu harus berdampak sama anak-anak kecil sebagai nanti mereka menjadi basic untuk belajar. Saya belum lihat ke sana karena selama ini yang terjadi adalah mengajukan dana, nanggap ketoprak, nanggap wayang, ya, yang penonton isinya seperti apa belum bisa diambil ke masyarakat. Sehingga dampaknya belum bisa kepada masyarakat. Nah, ini perlu ditata menurut saya. Ditata, makanya fungsi daripada kelembagaan harus kita tata juga, yaitu organisasinya itu harus kita lihat dulu, kita evaluasi. Ini isinya harus dibenahi semuanya, SDM-nya kita tingkatkan. Termasuk juga di sini karena bicara generasi muda atau penerus, maka Karang Taruna tingkat desa sama tingkat dusun itu harus ada linknya, harus kegiatannya harus menyatu. Jadi semua kegiatan basis yang ada di dusun-dusun ini harus bisa masuk disambungkan di tingkat desa. Dengan pola seperti ini harapan saya, maka akan ada kegiatan di setiap pedukuhan-pedukuhan itu yang dikelola anak muda, Karang Taruna subunit namanya kalau nggak salah ya. Itu nanti akan kita berikan beberapa kegiatan. Misalkan budaya ini berhubungan dengan Danais, maka boleh menyelenggarakan salah satunya adalah bentuk karakter ketoprak remaja. Jadi dramatik, tidak harus ketoprak, ya, sifatnya nganggo basa Jawa. Karena ini akan bentuk karakter. Itu pengalaman saya selama ini mengikuti saya ketoprak sejak SMA. Ternyata saya dulu yang orang penakut berani omong, takut tampil di muka umum, saya berani takut. Jadi saya bicara tentang pengalaman, bukan sekedar teori. Pengalaman saya dalam hidup saya, dalam budaya, ini saya tulis dalam bentuk teori pikiran-pikiran saya. Maka kadang-kadang akan berbeda dengan kurikulum-kurikulum itu. Tapi karena saya merasakan dan itu lebih praktis, lebih singkat, ya insya Allah akan menjadi baik. Maka belajar basa Jawa salah satunya kepada anak kita, itu ada ben ngerti unggah-ungguh, karena Jawa ini kan ada 3 bahasa ya, Kromo Madya, Kromo Inggil, Kromo Muko, Kromo Madya, sama Kromo Inggil. Artinya bisa membedakan, artinya ngerti tentang tata krama. Yang kedua tentu saja kita sisipkan karena kita hidup di dunia internasional apalagi mau masjid, ya perlu adanya bahasa Inggris di setiap pedukuhan. Harapan saya itu senang nek sak Trimulyo cah-cahi sebelum lulus SD so bahasa Inggris gitu loh ya. Yang kedua, yang ketiga tentu ada bahasa lain tentang bahasa agama atau apa, agar misalkan Islam lah karena dia bahasanya yang dipakai adalah banyak Al-Qur'an, tentu ada belajar bahasa, belajar nulis dan belajar bahasa, tidak hanya sekedar belajar membaca. Otomatis kalau belajar bahasa dan menulis, membaca mesti iso. Ya, sehingga ke depan tidak akan banyak
aliran-aliran yang tidak pas itu bisa disaring karena ada pemahaman-pemahaman. Tentu saja ini perlu kerja keras semuanya. Dana dari mana? Kita punya dana ACE, dan ini harus kita usahakan. Dan alhamdulillah saya makin optimis karena kemarin ketika tahun 2020 kemarin saya pas ada rapat dan bertemu dengan Komisi A Provinsi, yang waktu itu saya juga mengkritisi dengan beberapa dewan yang turun ke bawah, mohon dana ACE itu turunnya jangan seperti, mohon maaf, seperti pengemis, bikin proposal dan sebagainya. Oh, sudah anggaran dari atas, kenapa seperti, sehingga sing wis terbiasa, sing wis ngerti jaringannya, dapat, yang tidak, padahal mereka punya yang sama. Maka saya mengusulkan, mbok wis gawe program perpedukan sampai desa, nanti anggaran diturunkan, ada kepastian yang bisa dilakukan. Alhamdulillah kemarin katanya sudah melalui Perbub, saya lupa nomornya, tapi tahun 2 Mei 2020 itu sudah muncul untuk dana ACE bisa diusulkan lewat lewat program desa, ya. Nggak tahu nanti berapa, tergantung usulannya. Harapan saya dana itu betul untuk mengembangkan budaya di Trimulyo ini. Sehingga nanti betul-betul gambaran saya ada kesibukan, ada budaya betul-betul Jawa itu Jawa tenang, bukan Jawa yang direbut dengan Amerika maupun apalagi di Belanda. Itu Mas. Oke Pak, masih di situ tentang religius Pak. Religius di Trimulyo itu saya melihat data ada Islam, ada Kristen, ada Katolik. Kalau Hindu Buddha ada atau tidak, atau kecil kalaupun ada. Ini untuk yang religius. Program-program Pak Yoyong untuk religiusitas masyarakat Trimulyo seperti apa Pak? Ya, saya sungguhnya nggak bisa memprogram tentang religius, karena masing-masing agama itu sudah ada mengatur. Cuman saya mencoba untuk bisa memberikan ruang masing-masing, ya, memberikan ruang masing-masing untuk bisa nyaman dalam beribadah. Apapun kalau sudah meyakini sebuah ibadah itu kan nggak usah ada unsur paksa, kamu masuk sini, kamu masuk sana, ya. Karena intinya agama itu adalah hati, ya. Agama adalah hati. Yang paling penting lagi, apapun pemeluknya, agama ini kan mengajar kebaikan. Maka ketika mengajarkan kebaikan, maksudnya ketika beragama, outputnya atau hasilnya adalah baik. Kalau bicara ya sopan, ngomongnya kepenak, dirungokke, saling asah, saling asih, saling membantu dengan yang lain. Kan mestinya ini hasil dari agama seperti itu. Nah, itulah mungkin kenapa budaya juga sangat penting, karena di budaya ini akan menyatukan dari yang berbagai perbedaan tadi itu. Sehingga kalau budaya yang lebih aplikatif, termasuk aplikatif yang sebut, ojo mangan yang ngarep lawang. Ada orang tua pun nggak mau menjelaskan, atau dari dulu nggak ada penjelasan. Tapi itu kan punya makna, ternyata nilai kesopanannya nggak beres. Dan itu kan namanya sopan, kan semua agama akan mengajarkannya. Maka aplikasi ini. Nah, setelah budaya ini jalan, silahkan nanti dengan pendalaman di agama itu. Saya kira agama juga akan mengajarkan kebaikan-kebaikan, ya. Sehingga akan klop. Cuman kan ini lebih baik lagi ketika agama ini kan langsung kepada kehidupan yang maha kuasa. Sehingga rasa ingin melaksanakan rasa kebaikan menjadi lebih kuat, ya. Oh ya, karena tentu setelah saya melakukan kebaikan di dunia, insya Allah saya akan melakukan kebaikan setelah saya mati. Ini agama dikunci di sana. Maka ini harus dimunculkan, harus diperkuat di Trimulyo ini. Begitu, Mas. Oke, selanjutnya Pak Yoyong masih yang di martabat. Di poin kedua, dalam melakukan kegiatan yang direncanakan didasari oleh asas manfaat dan ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Ini mohon penjelasan kenapa Pak Yoyong menulis seperti ini dan akan implementasinya seperti apa Pak? Nah, sekali lagi Mas, ya itu penegasan ya. Dan di terakhir, artinya apa Mas? Ini harus bisa menjadi ruh di setiap insan Trimulyo, baik itu masyarakat maupun perangkat. Maka harus kita sampaikan. Dalam setiap rapat kita misalkan, atau setiap diskusi dengan masyarakat, tentang bicara tentang dunia, apik dan sebagainya, maka harus kita kunci. Ya, kita kunci dengan tingkat apa atau tujuan hidup kita sekarang ini, kita membangun bendungan atau membangun peningkatan pasar, peningkatan ekonomi. Ya hanya ke depan. Maka ini roh ini akan menjadi nawaitu semua warga kita itu untuk melaksanakan bahwa apapun yang saya lakukan, nawaitunya adalah tidak lepas dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga apa yang dilakukan itu dalam perjalanan, misalkan kan tidak semua menjadi sesuai yang direncanakan, kadang ada yang berbeda.
Tentu ketika ada kegagalan kita tetap ada proses. Nggak usah menyalahkan pihak lain, tapi mungkin menjadi introspeksi. Karena sekali lagi, karena ingatkan bahwa semua adalah untuk Gusti Allah. Kita mengabdi pada untuk Yang Maha Kuasa. Sehingga dengan cara seperti itu, kegagalan bukan menjadi sebuah sesuatu yang menakutkan dan sebagainya, tapi karena kesadaran tentang beragama, maka kegagalan adalah bagian dari kita harus diambil hikmahnya dari setiap kegiatan, termasuk dalam pelayanan. Kalian tidak hanya para perangkat tidak hanya atau para perangkat di Trimulyo tidak hanya bekerja atas kebaikan, tapi juga kebaikan bagi Anda ketika Anda melakukan kebaikan orang lain. Sesungguhnya Anda sedang melakukan kebaikan pada diri sendiri. Maka biarkan dalam setiap tugasnya itu dilakukan dengan tulus. Ya, sehingga gampang, maka nanti pelayanan tersenyum karena tulus tadi itu, Mas. Karena kita bekerja pada pengingatan, semua harus dikunci diadarkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian integrasi bahwa kita hidup di bumi dan setelah mati kita akan ke sana. Insya Allah apa yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak sampai ke arah sana. Begitu, Mas, maksud saya. Oke, ini masih di asas manfaat tadi, Pak. Jadi saya yakin siapapun nanti yang terpilih pasti akan memberikan manfaat untuk Trimulyo, terutama di bidang pembangunan apapun, baik fisik maupun non-fisik. Nah, tetapi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki di Kelurahan Trimulyo, tentu saja seorang lurah akan memilih mana prioritas yang utama. Nah, dalam hal pengambilan kebijakan itu, kadang-kadang itu masyarakat tidak bisa memahami. Kok sing diseke Jogo Kertan ya karena lurahe Pak Yoyong ya. Kok terus Jogo Kertan meneh ya karena lurahe Pak Yoyong ya. Atau kita terpolarisasi antara Kulon Kali dan Wetan Kali terpisah karena Pak Yoyong Wetan Kali, Kulon Kali sesuk dibiarkan. Saya hanya mewakili suara masyarakat yang kadang-kadang karena kita tidak tahu apa yang diambil pimpinan kita, kan kadang-kadang kita suudon seperti itu. Nah, ini pensikapan seperti itu mengatasinya bagaimana, supaya tidak terjadi ngarani curiga di masyarakat kita. Karena Trimulyo itu tadi ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, banyak agama yang lain, ada Kulon Kali, ada Wetan Kali, ada Blunyah, dan Jogo Kerten, ada Pambregan dan lain sebagainya. Monggo Pak Yoyong. Ya, nggih. Pertanyaan yang sangat menarik, dan ini ya memang mau nggak mau di lapangan muncul seperti itu. Semoga tidak menjadikan bahan untuk bersuara untuk kepentingan perseorangan pribadi dan sebagainya, seperti sehingga itu sifatnya memecah. Jadi begini, Mas, menurut saya inilah perlu namanya sumber daya manusia yang tinggi, sering berdiskusi, kemudian selalu mengingat dan selalu bekerja atas karena Yang Maha Kuasa. Tentu kita berpikirnya akan di atas. Saya mencoba menggeret termasuk diri saya, itu selalu berpikir untuk di atas. Kepentingan bersama. Ketika kita diciptakan ini adalah sebagai Khalifatullah, memimpin bumi dan seisinya. Maka disitulah orang bedake makhluk hidup, ya. Orang bedake menungso, kewan, bahkan jangan bedakan dengan makhluk yang kita anggap batu dan sebagainya. Itu mereka juga ciptaan Yang Maha Kuasa, yang mereka juga punya potensi, baik potensi yang bisa merugikan maupun potensi yang menguntungkan. Maka kita perlu mengatur mereka, kita diberikan hak dan wewenang sama kuasa. Maka demi apa? Demi agar bumi ini awet, kan intinya seperti itu. Maka kalau sudah pada tataran berpikir sepadan ini, maka dia sudah ketinggalan jauh ketika berpikir kuwi mergo kae sedulurku, kae koncoku, kae daerahku. Jadi yang sifatnya primordialisme itu sudah akan lewat. Maka harus kita tarik cara berpikir seperti sana. Walaupun beberapa hal karena kepentingan tertentu ini diturunkan demi kepentingan dia. Nah, ini yang saya prihatin. Ya mudah-mudahan di Trimulyo tidak ada. Apalagi mau pilur ini, mudah-mudahan nggak ada harapan saya. Dan memang ketika nanti saya insya Allah terpilih dan dipercaya masyarakat, kan kita gaungkan. Saya sebagai lurah adalah milik semuanya. Jangankan Trimulyo, ketika saya di luar pun saya harus menolong masyarakat kelurahan, saya tolong kecamatan lain dan bahkan negara lain. Jangankan manusia, hewan pun, ya, alhamdulillah saya di keturunan hewan, jadi memang ya mengerti tentang berperi kehewanan. Harus selalu mengerti. Bagaimana misalkan hewan itu karena sakit nggak bisa ditanya, kita harus mengerti, Mas. Ini psikologi. Psikologi mengerti apa yang dirasakan hewan itu, betul-betul harus bisa psikologi. Saya merasakan apa yang disakiti hewan. Sehingga kita akan tepat, karena nggak mungkin kalau yang manusia kan bisa ditanya. Ya konyolnya nanti ketika yang ditanya nggak ngerti kan menjadi salah diagnosa. Nah, kalau hewan ini kan itu.
Sehingga termasuk tumbuhan, Mas. Tumbuhan itu kalau kita isolasi pokok tenanan itu ada magnet tersendiri yang mengerti akan kebutuhan tumbuhan dan tumbuhan akan memberikan input produksi yang baik. Ini loh, sehingga sangat penting sekali bahwa kita bersatu dengan alam. Alam itu apa? Ada benda mati, benda hidup itu apa? Makhluk itu apa? Terus diatur menjadi rantai yang saling mengisi sehingga bumi ini menjadi awet. Ya, sehingga kalau sudah nanti kita tataran selalu arahkan ke arah ini, insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Kue agamamu beda, cendekmu beda, kulitmu beda, seorang urusan. Kita tidak dalam rumah itu. Artinya kita sudah berpikir lebih tinggi lagi untuk menuju kepada kesejahteraan urip di sana. Ya ini memang perlu perjuangan semua pihak. Tapi ke sana arah saya nanti, bahwasanya untuk menghilangkan itu kita harus naikkan cara berpikirnya dan kegiatannya. Sehingga tidak akan sibuk berpikir tentang ecek-ecek yang sifatnya hanya akan merugikan. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Yoyong. Saya sudah menangkap komitmen jenengan untuk tidak melakukan seperti itu. Bahwa kita Trimulyo adalah satu. Oke. Ini sebelum diakhiri Pak Yoyong, saya ingin menanyakan satu hal yang dipesankan oleh banyak teman saya, bahwa dalam demokrasi ini kita tujuannya untuk memilih pimpinan yang berkualitas. Artinya memang dari segi kualitasnya ada, kemudian tidak terpengaruh adanya politik uang. Di pemilihan legislatif 2019, kalau kita melihat berita di TV, banyak korban berjatuhan karena politik uang. Nah, kami ingin tahu komitmen Pak Yoyong berkaitan dengan pilur Desa Trimulyo ini kaitannya dengan politik uang. Seperti apa Pak Yoyong? Monggo. Ya, Mas. Alhamdulillah ini agak sedikit cerita agak panjang karena agar kalau saya berpikir itu mesti ada sejarahnya, ada dasarnya. Walaupun itu menurut saya, orang boleh berbeda tidak apa-apa, kan? Ruang berpikir bebas mandiri. Nah begini Mas, undang-undang kita penyelenggaraan baik pemerintahan presiden maupun bupati maupun dewan, ya, ini sudah dibuat di 2000, saya lupa ya, di atas 2010, dan sehingga munculnya adalah pemilihan secara langsung, ya. Nah, ternyata pemilihan secara langsung waktu itu niatnya adalah agar tidak jadi korupsi pembelian apapun di dewan. Tapi ternyata kan perkembangan kan tidak seindah yang digambarkan atau dijadikan. Ternyata juga malah sekarang pembelian di tingkat masyarakat. Dan kita melihat sendiri sekarang dampaknya, ya. Masing-masing berebut dengan cara transaksional sehingga ideologinya itu sudah tidak ideologi tentang kenegaraan, tapi ideologinya adalah uang. Dalam hal ini saya katakan ideologinya sudah materialistik kapitalis sekarang. Nah, ini jauh dari kebudayaan kita, jauh dari agama kita. Nah ini harus kita benahi. Cuman kan nggak bisa sendiri. Mencoba saja. Saya pernah di organisasi kampus, kemudian saya praktis politik, saya ada di organisasi partai politik dan saya masuk dan saya kebetulan di kabupaten. Enggak, saya melihat sendiri dan saya menjadi waktu itu menjadi saya mencoba menjadi dewan juga. Dan di sana ya yang ini barang salah, tapi karena dilakukan oleh semuanya, sehingga menjadi benar. Sampai hari ini pun pemilihan kepala desa itu masih diyakini. Barang siapa yang pakai uang, dia akan menang. Nah, ketika dipilek, ya nggak mungkin, karena semua ibaratnya hampir pakai uang. Ya, saya nggak perlu cari bukti, semua sudah bisa merasakan. Mungkin sudah dapat amplopnya juga. Ini barang salah, tapi karena sudah umum, seolah menjadi benar, dan itu menjadikan nilai ini yang menurut pribadi saya prihatin. Ya. Sehingga saya mencoba untuk Trimulyo sudah Pak Beduduk saya datang. Saya mulai di 2010 saya sudah diajak ikut mengerti tentang Trimulyo. Ya. Kemudian saya juga dipakai menjadi beberapa kepanitiaan, panitian pemilihan BPD, panitian pemilihan kepala desa. Nah, di 2014 kemarin, ya betul ya, 2014-15 kalau nggak salah, yang waktu itu, yang sekarang ini sudah berakhir, saya ditunjuk menjadi salah satu anggota panitia pemilihan kepala desa. Di sana saya mencoba menerjemahkan ya undang-undang itu, kemudian saya terjemahkan saya pelajari perdanya. Ternyata nggak ada pengaturan. Pengaturan itu ya hanya biasa saja, dan ketika biasa saja itu praktek money politik uang masih bisa berjalan itu ya. Sehingga saya mencoba memberanikan diri berteori kemudian berasumsi, mudah-mudahan ini bisa benar. Salah satunya adalah saya mempunyai ide adanya fakta integritas untuk para kades-kades.
Kades waktu itu. Dan memang karena teman-teman belum terbiasa tentu mendapatkan beberapa cara berpikir yang berbeda. Cuma saya lagi ini bukan masalahnya jumlah panitia yang beda berapa, yang sama berapa. Bagi saya konsep yang baik, walaupun saya sendirian, saya coba saya komunikasikan, kan saya jelaskan. Itu nggak mungkin. Ya, kalau kita berteori kemudian nggak mungkin, ya kita nggak akan pernah melakukan. Saya itu senang untuk selalu melakukan inovasi dan beberapa percobaan, apalagi untuk baik. Karena segala sesuatu yang baik saat ini, itu tidak mungkin dulu karena diyakini baik, tentu pernah menjadi salah yang baik saat ini. Nah, itulah saya coba waktu itu, alhamdulillah dari saya sendiri, kemudian panitia 11 itu menjadi sepakat dimasukkan. Dan di situ memang tak lihat tidak ada peraturan di Perda harus membuat, karena tidak ada peraturan dan tidak ada larangan, maka saya berani membuatnya. Oke. Alhamdulillah kita lakukan, dan tentu saja dalam pengamatan itu dari lapangan, wah sangat bisa menekan sangat banyak. Tentu menjadi sempurna belum, ya, karena memang hanya ada kebocoran. Kita masih ada beberapa money politik lah. Bahkan waktu itu ada yang melaporkan ke saya suruh hukum, saya katakan saya nggak bisa. Saya ini panitia kan membuatkan mediasinya saja. Hukum tetap ada di hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, waktu saya kasih 1 minggu untuk, akhirnya 1 minggu kemudian yang melaporkan, Pak, ada Pak kecurangan nggak berani. Ya kalau nggak berani mau apa? Tapi bisa saya pastikan waktu itu, ketika tidak ada fakta integritas, pengalaman yang lampau-lampau, itu ya hampir rata semua dapat duit. Bahkan dapat duit tidak hanya satu pasangan, maka dalam satu rumah itu dibagi-bagi. Ya kadang-kadang perbedaan karena sudah materi, kadang-kadang kemudian kencengnya adalah menjagokan dengan sangat luar biasa, sehingga timbul beberapa perselisihan, bahkan pertikaian. Ini kan dampak-dampak seperti ini yang menjadi keprihatinan. Maka saya mencoba kemarin, menurut saya untuk tahap awal, Trimulyo ini berarti sangat berhasil. Ada yang bocor, iya. Berhasil itu kan 100% sempurna. Berhasil itu sudah sangat mengurangi, itu sudah luar. Berkurang saja sudah baik. Apalagi sudah bisa sangat menguranginya. Nah ini harapan saya kemarin adalah bisa dilakukan. Ya tapi tentu setiap panitia mempunyai cara berpikir berbeda, dan ini ternyata tidak ada di sini. Tapi insya Allah saya nanti akan mencoba idealisme saya tentang demokrasi. Ya, karena menurut saya kepemimpinan yang baik itu hanya dimunculkan oleh sebuah demokrasi yang baik. Ini karena biaya apapun menjadi lebih ringan, dan dia tanggung jawabnya akan lebih besar karena diurus oleh rakyat. Ketika sudah transaksional, sesungguhnya ya ketika rakyat menuntut apa? Kalian sudah bayar. Dan saya beli. Dan ini makanya untuk pelajaran kita semua, ini bukan masalah seperti apa, tapi saya tetap komitmen membangun demokrasi. Apalagi sekarang saat ini saya sudah menjadi pelaku ya. Menjadi pelaku tapi tetap harus punya komitmen membangun tentang demokrasi ini, karena saya akan meyakininya pembangunan yang baik, kemudian yang baik ini ada dihasilkan oleh sebuah sistem demokrasi yang baik juga. Jadi itu Mas, komitmen saya untuk terhadap money politik. Saya menggarisbawahi ya Pak Yoyong, komitmen untuk membangun demokrasi secara bermartabat. Tak garis bawahi tebal loh Pak ini Pak. Nah sudah silahkan. Jadi tidak menggunakan money politik ya Pak ya, yakin ya Pak ya? Sip, saya dukung calon pemimpin yang seperti ini. Semua kalau seperti ini Trimulyo pasti akan maju tanpa transaksional. Ya. Baik Pak Yoyong, yang terakhir sebagai closing statement, monggo silahkan Pak Yoyong memberikan pesan-pesan kepada masyarakat Trimulyo, apapun pesannya untuk pelaksanaan pilur di Trimulyo ini. Monggo Pak Yoyong. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bagi masyarakat Trimulyo, saya ingin pesan bahwa kebaikan itu datangnya tidak bisa mendadak atau dulu, ya. Kebaikan itu terlalu dengan proses. Dan yang baik itu prosesnya hanya dengan cara yang baik. Bisa dipastikan cara yang buruk itu nanti akan tidak menghasilkan proses yang baik. Ketika kita dari awal memang sudah punya nawa itu ingin menjadi baik, ya, ingin misalkan dalam pilur ingin memilih yang baik, mari bersama-sama saya juga melalui proses ini dengan sebaik-baiknya, dengan memakai akar budaya kita, memakai agama kita sebagai dasar kita memilih calon pemimpin yang ada. Insya Allah dengan selalu mengingat dasar budaya kita, religi kita, memilih dengan yang muslim dengan Bismillahirrahmanirrahim, memilih tidak hanya sekedar memilih, tapi ini bagian daripada kita melakukan kewajiban
berbuat baik di dunia atas perintah Yang Maha Kuasa. Jadi selalu maka memilih nanti dengan doa bahwa mengingatkan kita akan membersihkan dari hal yang kemarin mempengaruhi kita. Insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah nanti penjenengan kalau pemimpinnya itu baik, itu menjadikan amal penjenengan yang walaupun hanya dari memilih, tapi Anda mendapatkan bagi hasilnya, nih, bagi hasil kebaikan Anda akan dimati ke depan. Sampai itu ke depannya ketika pemimpin yang baik itu akan selalu memikirkan generasi yang akan datang. Berarti selama menjangan memilih dengan pemimpin itu dan pemimpin itu punya pemikiran dan akan dilanjutkan sampai ke belakang, berarti Anda itu kebaikan memilihnya itu akan bertingkat-tingkat sampai Anda tidak ada. Oke. Lagi bareng-bareng monggo kita sedang mau melakukan demokrasi, kita lakukan demokrasi sebaik-baiknya, demokrasi yang menyenangkan, demokrasi yang berkualitas dan demokrasi bermartabat. Saya yakin kita semuanya bisa, oke? Kita semuanya bisa. Kita pengen maju bareng-bareng situasi seperti ini. Makatan atas kerjasama semua pihak, atas kebaikan masyarakat, atas kebaikan semuanya saya mengaturkan terima kasih dari yang paling dalam. Semoga jenengan tetap diberikan pertama kesehatan, ya kelancaran dalam kehidupan situasi seperti ini dan tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kehidupan saat ini, masih bisa mencari rezeki, ya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ini ke depan pandemi segera berakhir, ekonomi akan insya Allah lebih baik dari yang sebelumnya. Doa saya untuk penjenengan semuanya. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyong sudah ngobrol santai bersama saya, diberi waktu saya untuk ngobrol. Insya Allah rekaman ini akan saya sampaikan di teman-teman di Mblunya khususnya, dan barangkali nanti ke seluruh Trimulyo biar di-share oleh teman-teman yang lain. Paling tidak kita mengerti siapa Pak Yoyong dan visi misinya. Matur nuwun, selamat berjuang Pak Yoyong, sukses untuk panjenengan. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk panjenengan. Selamat berjuang. Sip. Just